Selamat sore teman-teman. Saat-saat musim perkutut berkembang biak, maksud saya perkutut lokal, itu banyak penggemar perkutut yang mengambil anakan perkutut dari sarang. Biasanya anakan perkutut ini diambil dari sarangnya sebelum anakan ini bisa terbang sendiri. Ini ada contoh anakan perkutut yang diambil oleh teman saya dari sarang perkutut di alam. Dan perkutut ini juga diambil sebelum anakan ini bisa terbang. Sering yang menjadi kendala saat kita mengambil anakan perkutut dari alam dan kita melolosnya itu adalah saat diloloh perkutut ini tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak bisa jalan, kakinya kaku. Ini yang paling sering jadi pertanyaan kepada saya, mengapa perkutut yang kita loloh itu tiba-tiba lumpuh, kakinya kaku, terus tahu-tahu mati. Di video sebelumnya sebetulnya pernah saya bahas tentang perkutut lumpuh ini, tapi saya akan membahas lebih mendetail saat ini. Yang pertama, ketika kita mengambil anakan perkutut, usahakan jangan terlalu kecil. Teman-teman kalau mengambil perkutut, usahakan perkutut itu sudah tumbuh bulunya. Kalau dalam bahasa Jawa gemerjek, atau sudah tumbuh full bulunya. Yang penting perkutut itu belum bisa terbang sendiri. Contohnya yang ada di video ini. Nah, ini baru diambil teman-teman. Perkutut ini belum bisa terbang sendiri, tapi untuk bulu-bulunya sudah full. Itu tips pertama. Jadi jangan terlalu muda, karena indukan perkutut itu ada punya cairan di tembolok yang diloloskan ke anaknya ketika anaknya ini masih bayi, teman-teman. Dan cairan itu mengandung kalsium. Jadi intinya perkutut lumpuh yang terjadi pada perkutut Anda itu karena kekurangan kalsium. Kemudian kelebihan kita mengambil anakan perkutut yang sudah agak besar itu adalah kita langsung bisa melolosnya pakai millet. Jadi tidak usah kita membeli bubur atau bahan-bahan lembut lainnya, kita langsung pakai millet, teman-teman. Oke, baik, itu yang pertama. Jadi jangan mengambil anakan perkutut terlalu kecil. Usahakan umur 7 hari, 8 hari, 10 hari baru kita ambil. Karena asupan kalsium dari indukan perkutut itu sudah masuk ke burung perkutut anakan ini. Kemudian yang kedua, tetap jemur anakan burung perkutut ini. Silahkan teman-teman jemur perkutut antara jam 7 sampai jam 8. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Tetap usahakan dijemur. Karena sinar matahari itu bagus untuk pertumbuhan tulang dari anakan burung perkutut ini. Kemudian yang ketiga, kalau perkutut ini saat malam hari, teman-teman taruh burung perkutut itu pakai kain. Misalnya pakai lap, jadi letakkan anakan ini di atas kain tersebut supaya tidak kedinginan. Ada beberapa teman saya yang ketika malam hari dikasih bolam. Jadi bolam yang kuning itu teman-teman, yang 5 watt, tapi tidak terlalu dekat dengan burungnya. Ditaruh di atas sangkar, di dalam sangkar, kemudian burungnya di bawahnya, tapi tidak terlalu dekat. Oke, baik, ini yang poin paling penting. Jadi dari segi makanan, karena perkutut ini juga sudah besar kita ngambilnya, saya akan memberi tips kepada teman-teman bagaimana cara memberi makan meloloh dengan millet kepada anakan perkutut ini. Oke, caranya adalah pakai tulang sotong, teman-teman. Tulang sotong ini kita lembutkan. Caranya kalau saya biasanya saya kerok pakai sendok. Nah, ini kan kelihatan teman-teman ya.
kita kerok. Nanti hasil kerokan ini campur dengan millet yang mau diloloskan ke piyek perkutut. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Ini pakai sendok, ini tulang sotong kita kerok, teman-teman. Ini ya. Kita kerok. Ini ya. Nah, seperti ini kira-kira caranya. Ini ada yang pakai palu terkadang, tapi saya suka pakai sendok. Oke, nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Yang belum lembut kita lembutkan seperti ini. Nah, ini teman-teman caranya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini kita campur dengan millet. Ini millet kita campurkan sedikit saja ya, kalau untuk meloloh perkutut itu. Kita campurkan seperti ini. Kita campurkan sampai merata, teman-teman ya. Nah, setelah merata seperti ini kita loloskan ke piyek perkutut tadi. Nanti perkutut Anda tidak akan mengalami kelumpuhan seperti ini ya. Dan ini juga bagus untuk perkutut yang dewasa. Sebenarnya kalau perkutut dewasa langsung teman-teman kasih tulang sotong, langsung di sangkarnya itu akan dimakan sendiri. Tapi pakai cara ini juga boleh. Untuk piyek ini yang paling bagus, teman-teman. Tapi kalau untuk perkutut dewasa terkadang ada yang pakai batu bata yang dilembutkan. Tapi untuk piyekan kita pakai ini. Nah, ini sebetulnya menjawab pertanyaan kenapa perkutut piyek saya lumpuh gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Selamat sore, salamku.